Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Han Li diburu oleh klon dari leluhur Yuan Cha dan 3 klon dari leluhur Su Guang, di mana pengejarannya hingga mencapai berbulan-bulan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Han Li melihat saat keduanya pergi, dan setelah mereka menghilang di kejauhan, senyumnya perlahan memudar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Paruh kedua teknik Lightning Wield. Sepertinya aku benar-benar harus mengunjungi Pulau Suci itu. Itu harus menunggu sampai nanti. Untuk saat ini, aku harus mengamankan Yin Yang Qi Chaotic. Begitu suaranya menghilang, tubuh Han Li kabur, dan dia muncul di samping kawah raksasa sebelum mengarahkan pandangannya ke bawah. Kawah tidak terlalu terpengaruh oleh pertempuran yang baru saja terjadi, dan kabut kuning di bagian bawah masih membuat mustahil untuk melihat apa yang ada di kedalaman kawah. Han Li mengintip ke dalam kabut melalui mata yang menyipit untuk waktu yang lama sebelum mengarahkan pandangannya ke area sekitarnya, di mana alisnya sedikit berkerut. Tiba-tiba, dia membalik tangan untuk menghasilkan setumpuk tebal bendera formasi, lalu menjentikan pergelangan tangannya untuk mengirim bendera berhamburan ke segala arah sebagai garis cahaya. Bendera formasi menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya spiritual, dan pada saat berikutnya, lapisan kabut putih meresap ke atas gunung, benar-benar menyembunyikan Han Li bersama dengan kawah raksasa. Han Li berdiri diam di tempat dan menyapu kedua lengan bajunya ke udara untuk melepaskan 13 bola cahaya ungu yang mendengung, yang semuanya dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Segera setelah itu, lampu hijau melintas dari tubuhnya, dan sesosok hijau melepaskan diri darinya sebelum menghilang ke tanah. Setelah melakukan semua itu, Han Li duduk dengan menyilangkan kaki di samping kawah. Dia memasang ekspresi serius saat dia membuat segel tangan, lalu tiba-tiba meletakkan tangan di kepalanya sendiri. Sebuah bola cahaya keemasan melintas, dan Naschen Soul yang tingginya sekitar setengah kaki muncul di atas kepalanya. Naschen Soul memiliki kemiripan yang mencolok dengan Han Li, dan segera setelah muncul, ia melambaikan tangan ke arah tubuh fisik Han Li di bawah. Petir keras terdengar, dan sebuah bola yang diikat oleh benang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Han Li sebelum melayang di udara. Naschen Soul mengulurkan jari ke arah bola emas, dan semua benang emas dengan cepat jatuh untuk mengungkapkan kotak kayu putih. Senyum tipis muncul di wajah Naschen Soul, dan itu mulai melantunkan sesuatu. Saat itu terjadi, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan selusin manik-manik 5 warna muncul secara diam-diam. Manik-manik ini kemudian berubah menjadi bola mata di tengah kilatan cahaya spiritual, dan cahaya 5 warna terang terpancar dari permukaannya. Sekitar 10 menit kemudian, gumpalan indera spiritual Han Li membentuk tiruan yang muncul di atas padang rumput yang tak terbatas. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, namun gagal menemukan keberadaan Cai Qigong. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengarahkan pandangannya ke atas, dan menemukan bahwa ada matahari putih yang menyengat sekitar 100.000 kaki di atasnya. Setelah itu, Han Li hanya menatap matahari tanpa ekspresi dan tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, suara laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar di udara di atas. Haha, kamu benar-benar bukan makhluk tahap integrasi tubuh biasa. Aku tidak berpikir bahwa tiruan indera spiritualmu yang bisa mendeteksi keberadaanku. Aku bisa mengerti mengapa Pak Tua Che menaruh harapannya padamu sekarang. Begitu suara itu memudar, bayangan hitam melintas di bawah sinar matahari yang bersinar. Segera setelah itu, bola cahaya hitam melesat keluar sebelum berhenti lebih dari 100 kaki dari Han Li. Ini adalah pria berjanggut tebal berbaju hitam kekar, dan dia menilai Han Li dengan senyum penasaran. Hati Han Li sedikit bergetar saat melihat pria ini, tetapi dia mempertahankan ekspresi tenang saat dia bertanya, "Siapa kamu dan di mana Senior Che?" Pak Tua Che saat ini sedang melakukan sesuatu yang lain sekarang, kemungkinan besar akan memakan waktu cukup lama sebelum dia bisa sampai di sini, jadi mengapa kamu tidak mengobrol denganku untuk saat ini? Pria itu menyarankan dengan membelai janggutnya. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia berkata, "Sepertinya aku tidak mengenalimu, dan aku belum pernah mendengar Senior Che menyebutkan kehadiran orang lain di kunci penyegel iblis ini. Tentu saja Pak Tua Che tidak akan menyebut saya kepada Anda. Namun, yang dapat saya katakan adalah bahwa saya dapat memberikan apa yang dia janjikan kepada Anda, dan saya tidak akan meminta imbalan sebanyak itu," jawab pria itu dengan nada rendah. Cara percaya diri. "Oh, apa yang Anda usulkan, rekan Taois?" Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. "Cukup sederhana, Pak Tua Che berjanji untuk memberimu metode ekstraksi dan pemurnian untuk Chaotic Yin Yang Qi, kan? Saya juga akrab dengan metode ini, dan saya hanya meminta sepertiga dari Chaotic Yin Yang Qi yang Anda kelola." Untuk mengekstrak, pria itu segera mengusulkan. Han Li jatuh ke dalam keheningan kontemplatif setelah mendengar ini sebelum menggelengkan kepalanya pada akhirnya. "Itu memang terdengar cukup menarik, tapi aku sudah bersumpah pada iblis batiniahku kepada Senior Che, jadi aku khawatir aku tidak bisa menerima tawaran ini."
Pria itu sepertinya sudah mengantisipasi jawaban ini dari Han Li, dan dia terkekeh, hehe, kamu masih belum mendapatkan metode ekstraksi dan pemurnian dari Pak Tua Che, jadi kamu tidak akan melanggar sumpahmu. Itu benar, tapi aku bahkan belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, tidakkah menurutmu sedikit naif untuk mengharapkan aku langsung mempercayaimu? Han Li bertanya dengan suara acuh tak acuh. Tentu saja aku sadar bahwa aku harus mendapatkan kepercayaanmu, dan aku siap untuk melakukannya. Mengesampingkan yang lainnya, aku akan memberimu metode ekstraksi untuk Chaotic Yin Yang Qi di dalam Devil Sealing Lock ini. Segera, dan saya akan memberi Anda beberapa manfaat lain setelah acara juga, kata pria itu dengan senyum misterius. Manfaat lainnya? Hati Han Li bergerak sedikit setelah mendengar ini, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Namun, tepat pada saat ini, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di ruang sekitarnya, dan padang rumput di bawah kabur sebelum berubah menjadi gurun tandus. Selain itu, awan gelap telah muncul di seluruh langit, dan ular petir perak yang tak terhitung jumlahnya menari di dalam awan. Tidak mungkin! Bagaimana dia bisa keluar begitu cepat? Seru pria itu saat ekspresinya berubah drastis. Han Li secara alami juga cukup terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Sebuah suara gemuruh marah kemudian tiba-tiba terdengar dari dalam awan gelap. Beraninya kau berkomplot melawanku seperti ini, Feng Shi? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos begitu saja? Suara itu tidak lain adalah milik Che Qigong, dan seluruh langit gemetar karena amarahnya. Awan gelap di atas berkumpul dengan keras untuk membentuk tangan hitam pekat besar yang berukuran sekitar 1000 kaki, dan turun ke arah pria kekar dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum mencapai pria kekar, ledakan kekuatan besar datang runtuh dari atas, dan tiruan rasa spiritual Han Li langsung benar-benar bergerak. Di hadapan kekuatan yang luar biasa ini, padang pasir di sekitarnya tenggelam beberapa puluh kaki, menciptakan kawah raksasa di pasir. Pria kekar itu terletak di tengah kawah, dan hamparan cahaya hitam yang luas tiba-tiba dilepaskan dari baju zirahnya. Dalam sekejap ledakan kekuatan luar biasa itu bersentuhan dengan cahaya hitam, sebagian besar kekuatannya dialihkan, dan pria berarmor kekar itu hanya bergoyang sedikit tetapi tetap sama sekali tidak terluka. Che Qigong sedikit goyah setelah melihat ini sebelum menjadi lebih marah. Kamu telah menguasai teknik pengalihan hebat? Tidak heran kamu berani melakukan hal seperti ini. Coba aku lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menentangku. Begitu suaranya menghilang, awan gelap di atas melonjak sebelum membentuk proyeksi iblis besar dengan 3 kepala dan 6 lengan. Tepat saat proyeksi akan turun dari atas, ekspresi pria kekar itu menjadi gelap, dan dia mengangkat tangan sambil berteriak, "Berhenti! Apakah kamu tidak menginginkan Yin Yang Qi yang chaotic lagi? Begitu aku menjagamu, Yin Yang Qi chaotic akan menjadi milikku sepenuhnya." Che Qigong menjawab dengan suara ganas, dan 6 lengan proyeksi iblis menyapu udara saat bola ki hitam muncul di atas tangannya. Bola ki hitam kemudian berubah menjadi bola cahaya besar yang siap dilempar ke arah pria kekar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengekstrak Chaotic Yin Yang Qi dari Devil Sealing Lock menggunakan metodemu? Pria kekar itu bertanya saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kita sudah merancang metode untuk mengekstrak Chaotic Yin Yang Qi dari kunci penyegel iblis bertahun-tahun yang lalu? Apakah kamu mencoba membuatku meragukan diriku sendiri sehingga kamu bisa mengulur waktu? Che Qigong meraung sebagai tanggapan. Tetapi proyeksi jahat di atas menghentikan apa yang dilakukannya. Mengapa saya harus mengulur waktu? Apakah Anda pikir saya masih takut kepada Anda setelah menguasai teknik pengalihan besar ini? Saya hanya tidak ingin kita berdua terluka dalam pertempuran yang tidak perlu. Adapun apakah yang saya katakan itu benar atau tidak? Tidak, jika Anda tidak peduli sejak awal, mengapa Anda berhenti? Pria kekar itu terkekeh acuh tak acuh. Proyeksi iblis raksasa di atas benar-benar diam setelah mendengar ini. Beberapa saat kemudian, proyeksi iblis menghilang menjadi ki hitam lagi, dan Che Qigong muncul dengan ekspresi gelap. Han Li dengan cepat menilai situasi sebelum memutuskan untuk tetap diam dan hanya menonton saat semuanya terbuka. Kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu sudah menguasai teknik pengalihan hebat dariku begitu lama, jadi kamu pasti sudah merencanakan ini untuk waktu yang sangat lama. Mengesampingkan apakah teknik itu benar-benar sekuat yang dikatakan. Jadi, Anda tampaknya menyiratkan bahwa Anda telah menemukan metode lain untuk mengekstrak Chaotic Yin Yang Qi. Bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya? Kita semua bergabung untuk menciptakan metode ekstraksi asli, namun Anda mengharapkan saya untuk melakukannya menaruh kepercayaanku pada sesuatu yang kamu buat sendiri. Che Qigong mengejek dengan suara dingin. Saya hanya berhasil menemukan kesalahan fatal dengan metode asli secara kebetulan. Adapun apakah metode baru ini asli atau tidak, saya akan memberitahu Anda tentang itu, dan Anda dapat membuat keputusan sendiri. Jika menurut Anda metode saya tidak benar, tidak layak, maka kita bisa bertarung di sini. Sui Guang itu akan menjadi satu-satunya penerima manfaat dari konflik kita,
Tetapi jika Anda bersikeras, saya pasti tidak akan mundur, pria kekar itu terkekeh dingin. Baiklah, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan, tetapi jika itu ternyata tidak masuk akal, HMPH. Choi Ki-gong tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancaman yang dibuat sudah sangat jelas. Kamu telah membuat keputusan yang bijaksana. Namun, jika metode ekstraksi yang saya usulkan memang layak, maka hanya akan tepat bagi saya untuk mendapatkan sepertiga dari chaotic yin yang qi yang diekstraksi, kan? Pria kekar itu terkekeh sambil mengulangi kondisinya dengan suara keras. Kami akan mendiskusikannya setelah saya memverifikasi kelayakan metode ekstraksi Anda, jawab Choi Ki-gong dengan dingin. Dengan demikian, bibir Feng Shi bergetar saat dia mentransmisikan suaranya ke Choi Ki-gong sementara Han Li melihat dalam diam. Sehari kemudian, bola cahaya hitam terbang di udara di atas pegunungan abu-abu keruh dengan kecepatan luar biasa. Dalam cahaya hitam ada seorang pria tua kurus. Itu tidak lain adalah Master Black Rain yang baru saja berpisah dari Han Li belum lama ini. Dia saat ini terbang dengan kecepatan penuh dalam perjalanan kembali ke Pulau Suci. Dua gunung besar, yang keduanya tingginya sekitar 100.000 kaki, menjulang di kejauhan tepat di jalannya. Dengan demikian, Master Black Rain sedikit menyimpang dari jalur aslinya untuk terbang melalui celah di antara dua gunung. Setelah hanya beberapa kilatan, bola cahaya hitam telah mencapai area di antara dua gunung, namun saat akan melewatinya, dua ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus tanpa peringatan. Kedua gunung itu bergetar hebat, lalu jatuh dengan kejam ke arah Master Black Rain secara bersamaan. Bahkan sebelum gunung-gunung menghantam bola cahaya hitam, bebatuan dan batu yang tak terhitung jumlahnya sudah menghujani dari atas. Master Black Rain secara alami sangat terkejut dengan ini, tetapi dia tetap tenang dan dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengeluarkan lonceng perak kecil dari mulutnya. Lonceng berbunyi, dan bel kecil itu langsung mewujudkan proyeksi perak yang tingginya lebih dari 1.000, yang sepenuhnya mencakup Master Black Rain. Pada saat yang sama, serangkaian gelombang suara perak menyapu ke segala arah, menghancurkan semua batu yang jatuh dan batu yang bersentuhan dengan mereka. Cahaya abu-abu melintas di antara pegunungan, dan dua tangan besar yang dibangun dari bebatuan dan batu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjulur keluar dari pegunungan. Setiap tangan berukuran beberapa ribu kaki dan dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Dua ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat tangan raksasa itu memukul proyeksi lonceng dari dua sisi. Lonceng adalah harta yang cukup kuat, tetapi dalam menghadapi pukulan yang menghancurkan, proyeksi itu masih langsung hancur. Sedikit kepanikan akhirnya mulai muncul di wajah Master Black Rain setelah melihat ini, dan dia segera menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya perak. Petir keras terdengar, dan jaring yang dibangun dari busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya terbentang. Ini tidak lain adalah jaring petir surgawi perak. Dengan kemampuan mendalam jaring ini, dia akan aman dari penyerang manapun. Merasa jauh lebih tenang, Master Black Rain mulai melantunkan sesuatu sambil membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan beberapa bola cahaya spiritual muncul di atas telapak tangannya secara bersamaan. Namun, saat dia akan memanggil harta karun lain untuk membalas penyerangnya, sebuah kejadian luar biasa tiba-tiba terjadi. Fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan tangan ramping yang seadil batu giok tiba-tiba muncul. Tangan itu membuat gerakan meraih dengan santai dan menangkap jaring petir di genggamannya. Saat 5 jari tangan mengepal di sekitar jaring, Master Black Rain dikejutkan oleh ledakan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya. Pada saat yang sama, dia kehilangan koneksi indera spiritualnya dengan jaring petir surgawi perak, dan dia tanpa sadar berteriak saat dia mulai bergoyang dengan goyah di udara. Selama penundaan sepersekian detik ini, dua tangan batu besar berkumpul dengan kejam seperti sepasang gunung kecil. Sebagai tanggapan, Master Black Rain hanya bisa buru-buru memanggil baju zirah hijau yang muncul di sekujur tubuhnya. Namun, dua telapak batu raksasa itu terlalu kuat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan tubuh fisik Master Black Rain hancur menjadi awan kabut darah, sementara cahaya spiritual pelindung dan baju zirah hijau keduanya juga langsung hancur. Bola cahaya hitam melesat keluar dari kabut darah, lalu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Suara tawa yang menyenangkan kemudian terdengar saat tangan yang memegang jaring petir perak mengulurkan jari, menjentikannya ke arah bola cahaya hitam baru saja menghilang. Bola cahaya perak melesat dan juga langsung menghilang. Detik berikutnya, bunyi gedebuk tumpul terdengar, dan bola cahaya hitam keluar dari udara tipis lebih dari 1.000 kaki jauhnya. Begitu muncul kembali, ia segera terus melarikan diri ke kejauhan seperti panah yang melaju kencang. Di dalam cahaya hitam itu ada Naschen Soul ungu yang tingginya beberapa inci. Naschen Soul benar-benar identik dengan Master Black Rain dalam penampilan, tetapi wajahnya benar-benar pucat, dan ia memasang ekspresi ngeri. Sudah terlambat untuk mencoba dan pergi sekarang, suara wanita itu tertawa dingin. Tangan ramping itu kemudian melambai di udara, dan jaring petir yang dipegangnya tiba-tiba menghilang, hanya untuk digantikan oleh cermin kuno yang disapu ke arah jiwa baru lahir Master Black Rain dari jauh.
Pilar cahaya hitam melesat keluar dari cermin dan meliputi Naschen Soul dalam sekejap. Naschen Soul segera merasakan udara di sekitarnya mengencang, setelah itu ledakan kekuatan hisap yang sangat besar menghentikannya di jalurnya sebelum secara paksa menyeretnya ke belakang. Master Black Rain benar-benar ketakutan sekarang. Dalam keputusasaannya, Naschen Soul-nya mengeluarkan raungan rendah saat mengeluarkan lencana segitiga, lalu melepaskan beberapa bola esensi darah, yang semuanya menghilang ke dalam lencana sebagai kabut darah. Sebagai item yang ditugaskan oleh Master Black Rain untuk melindungi Naschen Soul-nya, lencana segitiga ini secara alami adalah harta yang cukup kuat dan berubah menjadi bola cahaya biru yang mencakup seluruh Naschen Soul. Segera setelah itu, momentum mundur Naschen Soul ditangkap, dan ia dapat terus melarikan diri dari tempat kejadian. Itu adalah lencana azur infernal dari ras manusia. Aku sedikit terlalu ceroboh. Suara wanita yang menyenangkan terdengar lagi, tetapi pada kesempatan ini, itu diwarnai dengan sedikit kejutan. Fluktuasi spasial meletus, dan pemilik tangan ramping itu diam-diam muncul, mengungkapkan dirinya sebagai seorang wanita dalam gaun mewah biru. Wanita itu memiliki serangkaian fitur wajah cantik yang seindah batu giok, dan sosoknya juga sangat memikat, tetapi matanya memancarkan cahaya biru yang agak mengganggu untuk dilihat. Begitu dia muncul, dia mengarahkan pandangannya ke Naschen Soul di kejauhan, lalu membuat segel tangan yang sangat dalam. Segera setelah itu, proyeksi iblis dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya, dan itu berubah menjadi makhluk iblis lapis baja hitam yang menakutkan di tengah kilatan cahaya hitam. Baju zirah yang dikenakan oleh makhluk iblis itu sangat rumit dalam desain, dengan lapisan demi lapisan rune kompleks tertulis di permukaannya. 3 wajah makhluk iblis itu benar-benar tertutup oleh pelindung hitam, dan segera setelah muncul, ia mengangkat ketiga kepalanya ke langit dan melepaskan tangisan panjang. Keenam matanya berkelebat seperti 6 bola api biru, dan itu membuat gerakan meraih ke arah Naschen Soul dengan keenam tangannya secara bersamaan. Adegan aneh kemudian terjadi. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat 6 pusaran hitam muncul pada saat yang sama, kemudian meledak bersamaan, menyebabkan keributan besar dalam prosesnya. Seluruh ruang runtuh ketika pusaran yang lebih besar muncul di depan wanita itu, dan pusaran itu melepaskan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara tipis sebagai bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, jiwa yang baru lahir yang melarikan diri di kejauhan diserang oleh sensasi yang menusuk tulang, namun sebelum memiliki kesempatan untuk bereaksi, pusaran hitam yang identik tiba-tiba muncul di udara di atasnya. Cakar iblis hitam yang diselimuti api iblis melesat keluar dari pusaran seperti kilat, dan Naschen Soul hanya memiliki kesempatan untuk berteriak ketakutan sebelum ditangkap oleh cakar iblis dan ditarik kembali ke pusaran. Pusaran itu kemudian dengan cepat menyusut sebelum menghilang menjadi ketiadaan, dan seolah-olah itu tidak pernah muncul di sana sejak awal. Sebaliknya, pusaran di depan wanita itu masih ada, dan perlahan berputar di tempat. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu saat dia mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah pusaran, di mana bola cahaya hitam muncul dari dalam, itu tidak lain adalah Naschen Soul dari Master Black Rain. Mata Naschen Soul tertutup rapat, dan wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya telah diikat erat oleh benang hitam, dan telah ditangkap hidup-hidup. Wanita itu mengarahkan pandangan tanpa ekspresi ke Naschen Soul, lalu menyapukan lengan bajunya ke bawah. Semburan cahaya hitam langsung menyapu, mengambil item dari tanah sebelum menyerahkannya ke tangannya. Item itu adalah gelang penyimpanan yang bersinar dengan cahaya kuning redup, dan wanita itu mengarahkan jarinya ke sana sambil menutup matanya pada saat yang sama. Beberapa saat kemudian, wanita itu membuka kembali matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, roh batu mimpi pipa, ya? Itu cukup menarik, pria itu pasti dikirim ke sini dengan tujuan tunggal untuk menangkap roh batu ini. Tidak heran Liu Ji memintaku untuk melakukan perjalanan ini secara langsung. Sepertinya manusia sedang merencanakan sesuatu, kita harus mengawasi mereka lebih dekat mulai sekarang. Jika aku ingin menyelidiki masalah ini, aku harus mencari jiwa pria itu, tetapi semua pembudidaya manusia tingkat tinggi memiliki teknik rahasia khusus yang mereka gunakan untuk mengunci indera spiritual mereka sendiri. Saya dapat menerobos dengan seni iblis saya dan melalui kekerasan, tetapi saya masih hanya dapat mencari sebagian kecil dari jiwanya. Saya ingin tahu apakah bagian itu akan berisi informasi yang saya butuhkan." Dengan pemikiran itu, wanita itu tidak ragu lagi. Dia menyapu tangan ke arah pusaran, dan itu menghilang bersama dengan makhluk jahat di belakangnya, hanya menyisakan jiwa baru lahir Master Black Rain yang melayang di tempat. Dia membalik tangan untuk menghasilkan cermin hitam kuno itu lagi sebelum melambaikannya ke arah Naschen Soul, dan semburan cahaya hitam melonjak untuk menarik Naschen Soul langsung ke cermin. "Temukan tempat terpencil di mana saya tidak akan diganggu, saya akan mencari jiwa pembudidaya manusia ini. Dengan kekuatan saya saat ini, kemungkinan besar akan memakan waktu beberapa hari sebelum hasil dapat dicapai," kata wanita itu. Dengan sikap acuh tak acuh saat dia menyimpan cermin kuno itu, seolah-olah dia sedang memberikan instruksi kepada seseorang. "Ya, Nyonya Yuancha,
Dua suara gemuruh terdengar dari dua gunung raksasa di dekatnya, setelah itu kedua telapak batu raksasa perlahan ditarik. Kilatan cahaya abu-abu kemudian muncul, dan setelah beberapa tarikan napas, kedua gunung itu telah berubah menjadi sepasang raksasa, yang masing-masing tingginya lebih dari 10.000 kaki. Kedua raksasa itu diselimuti bebatuan abu-abu, dan masing-masing dari mereka memiliki 4 lengan, menciptakan pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Terima kasih telah membantuku menghancurkan tubuh fisik pria itu, tetua. Kalau tidak, akan jauh lebih merepotkan bagiku untuk menangkapnya. Wanita itu berbicara kepada dua raksasa dengan cara yang sangat sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat meminjamkan bantuan kami, Nyonya Yuan Cha, salah satu raksasa berkata ketika senyum yang nyaris tidak terlihat muncul di wajahnya yang berbatu. Wanita itu mengangguk sebagai tanggapan sebelum menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan dua semburan cahaya putih yang menghilang ke tubuh kedua raksasa itu. Serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuh raksasa, dan mereka dengan cepat menyusut menjadi sepasang bola batu abu-abu berukuran pertama, yang keduanya kemudian langsung menghilang di lengan wanita itu. Setelah itu, awan hitam muncul di bawah kaki wanita itu, lalu menyelimuti tubuhnya saat dia terbang menuju arah tertentu. Kelopak mata Han Li sedikit berkibar saat dia duduk di samping kawah raksasa. Dia perlahan membuka matanya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia baru saja menarik tiruan indera spiritualnya dari dalam kunci penyegel iblis, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, Yin Yang Qi yang caotik pasti sangat penting bagi kedua iblis itu. Jika tidak, mereka tidak akan memilikinya. Terlibat dalam pertengkaran yang begitu panas. Akankah mereka berdua dapat melarikan diri dari kunci penyegel iblis segera setelah mendapatkan Yin Yang Qi yang kacau? Tidak, tentu saja tidak. Kunci penyegel iblis adalah harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, tidak peduli seberapa luar biasa bahwa caotik Yin Yang Qi adalah, tidak mungkin itu bisa memiliki efek ajaib seperti itu. Keduanya kemungkinan besar merencanakan sesuatu yang lain. Begitu Han Li menyelesaikan transformasinya, dia melepaskan raungan yang menggelegar dan meluncurkan tinjunya dengan kejam ke arah telapak batu raksasa yang mendekat. Dua ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan Han Li mengerang teredam saat dia dipaksa mundur beberapa langkah, sementara bagian besar dari dua tangan batu besar menjadi puing-puing dan pecahan peluru. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di belakang Han Li, dan tubuh roh muncul sambil memegang kotak kayu dan bola cahaya biru sebelum menghilang ke tubuh Han Li. Pada saat yang sama, Han Li mengeluarkan raungan marah saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar tebal cahaya keemasan langsung ke arah wanita di atas. Adapun Han Li sendiri, ia berubah menjadi burung raksasa bersayap 4 perak dengan busur perak kilat berkedip di sekujur tubuhnya. Dia membentangkan keempat sayapnya dan menghilang ke udara tipis sebagai benang cahaya biru dan putih. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus beberapa ribu kaki jauhnya, dan benang cahaya muncul kembali sebelum langsung menghilang lagi. Wanita ini jelas memiliki kekuatan yang tak terduga, dan Han Li saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi dia segera memilih untuk melarikan diri. Dalam bentuk kunpeng bersayap 4 ini, dia terlalu cepat bahkan untuk ditangkap oleh 3 klon Sui Guang, jadi dia sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Wanita itu melambaikan tangan di udara untuk melepaskan seberkas pedang Ki hitam pekat, yang dengan mudah menaklukkan pilar cahaya emas yang mendekat. Namun, selama penundaan singkat itu, Han Li telah melakukan perjalanan sejauh ini sehingga dia tidak lebih dari titik hitam yang nyaris tidak terlihat di cakrawala. Kamu pikir kamu bisa pergi dariku? Betapa delusinya! Cahaya dingin melintas di mata wanita itu saat dia mengarahkan pandangannya ke titik hitam yang melarikan diri di kejauhan. Dia melambaikan tangan ke bawah, dan dua raksasa batu benar-benar muncul dari tanah di bawah. Saat mereka terbang ke udara, mereka berkumpul untuk membentuk bola cahaya abu-abu raksasa yang mempesona atas perintah wanita itu. Wanita itu kemudian berubah menjadi bola ki hitam sebelum menghilang menjadi bola cahaya besar, dan beberapa saat kemudian, cahaya menyilaukan itu mereda untuk mengungkapkan aula batu yang tingginya beberapa ratus kaki. Aula itu seluruhnya berwarna abu-abu dengan selusin pilar batu kasar, memberikan kesan keindahan dan seni yang agak primitif. Wanita itu berdiri di tengah aula, lalu dengan lembut mengetukkan satu kaki ke bawah sebelum memerintahkannya untuk mengejar. Lapisan cahaya spiritual putih langsung muncul di atas permukaan aula batu, dan itu melesat seperti bintang jatuh dalam mengejar Han Li. Aula batu itu tampak cukup besar dan maladroid, tetapi itu mencakup jarak sekitar 1000 kaki hanya dalam satu kilatan, dan itu tidak jauh lebih lambat daripada kunpeng bersayap 4 yang telah diubah oleh Han Li. Han Li juga secara alami menemukan ini, dan dia menjadi semakin enggan untuk melibatkan pengejarnya dalam pertempuran. Wanita itu jelas bukan Raja Iblis biasa, dan dia tentu saja tidak mau menghadapinya dalam kondisi loyo saat ini. Lebih jauh lagi, aura wanita itu tidak hanya menyerangnya dengan rasa bahaya yang ekstrim, tetapi juga cukup familiar baginya. Akan sangat tidak bijaksana bagi Han Li untuk melibatkannya dalam pertempuran sebelum memastikan identitasnya.
Meskipun dia hanya sedikit lebih cepat dari pengejarnya dalam bentuk kunpengnya, jarak di antara mereka masih akan terus melebar, jadi dia akhirnya bisa benar-benar melepaskannya. Wanita itu harus menyadari hal ini juga, jadi Han Li agak bingung tentang apa niatnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu saat ini, dia hanya fokus untuk melarikan diri dari tempat kejadian secepat yang dia bisa. Dengan kecepatan luar biasa mereka, jarak ratusan ribu kilometer telah ditempuh hanya dalam 1 jam. Pada titik ini, Han Li telah membuka jarak beberapa puluh kilometer antara dirinya dan aula batu. Ini tentu saja merupakan jarak yang sangat jauh untuk rata-rata orang, tetapi untuk makhluk sekaliber Han Li, itu adalah jarak yang dapat ditempuh hanya dalam beberapa saat. Meski begitu, jarak masih terus melebar, dan hati Han Li akhirnya sedikit mereda saat dia mulai merenungkan siapa sebenarnya wanita ini. Sementara itu, wanita itu duduk di kursi batu di tengah aula, mengarahkan tatapan dinginnya lurus ke depan tanpa berkedip. Bocah manusia ini tidak lebih dari seekor semut di alam bawah terakhir kali aku bertemu dengannya, tetapi sejak itu, dia berkembang ke tahap integrasi tubuh tengah dalam waktu kurang dari 2000 tahun dan mencapai teknik transformasi yang begitu kuat, itu tampaknya dia tidak bisa diremehkan. Namun, dia bermimpi jika dia berpikir dia bisa pergi dariku dengan kemampuan sepele ini sendirian. Shigan, segera lakukan teleportasi instan. Aku yakin kamu punya cukup waktu untuk menguncinya, perintah wanita itu dengan ekspresi dingin. Sebagai tanggapan, wajah kasar raksasa terbentuk di langit-langit aula batu, dan menjawab, ya, Nyonya Yuan Cha. Kami berdua akan segera memulai teleportasi, tetapi masih ada potensi kesalahan sekitar 500 meter. Yang harus kamu pertanggungjawabkan. 500 meter bukan apa-apa, aku pasti bisa menghentikannya, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Ya, wajah raksasa itu segera memberikan jawaban setuju, dan pada saat berikutnya, aula batu tiba-tiba berhenti di udara. Segera setelah itu, dua suara aneh yang berbeda mulai melantunkan mantra, dan rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas permukaan aula batu di tengah kilatan cahaya spiritual. Rune ini sangat mendalam, dan mereka menyala dengan keras sebelum melepaskan diri dari aula batu, menyebar di udara untuk membentuk formasi 5 warna yang besar. Aula batu terletak tepat di tengah formasi, dan menghilang di tempat setelah kilatan cahaya menyilaukan. Detik berikutnya, Han Li tiba-tiba merasakan ledakan fluktuasi spasial muncul sekitar 500 meter di belakangnya, dan jantungnya tersentak saat dia berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat formasi raksasa muncul dari udara tipis. Cahaya 5 warna menyala, dan sebuah benda besar mulai muncul dari formasi. Omong kosong. Han Li mahir dalam formasi dan teknik teleportasi instan sendiri, jadi dia secara alami segera dapat mengidentifikasi ini sebagai formasi teleportasi. Karena itu, dia segera berhenti dalam penerbangannya sementara mata iblis hitam vertikal muncul di dahinya. Ini tidak lain adalah mata penghancur hukum Han Li, dan dia secara paksa menggunakannya dalam bentuk kunpeng. Ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar kemampuannya sebelum dia mencapai tahap integrasi tubuh. Begitu mata penghancur hukum muncul, ia mengeluarkan benang hitam setipis sehelai rambut. Benang hitam kemudian langsung berubah menjadi pilar cahaya hitam pekat yang menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Ledakan bergema terdengar, dan pilar cahaya hitam muncul tepat di depan formasi teleportasi sebelum menyerangnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya hitam dan 5 warna segera terjalin untuk membanjiri seluruh formasi, dan setelah melepaskan serangan, mata penghancur hukum pada glabella Han Li langsung menghilang. Segera setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan terus melarikan diri, memilih untuk tidak melepaskan serangan lebih lanjut. Han Li jelas menyadari bahwa serangan dari mata penghancur hukumnya tidak akan benar-benar dapat melukai pengejarnya, itulah sebabnya dia membuat keputusan cepat untuk terus terbang. Ternyata, dia benar. Setelah ledakan cahaya hitam dan 5 warna surut, ruang di tengah formasi raksasa melengkung dan kabur, setelah itu aula batu raksasa muncul dengan cara yang sedikit tidak stabil. Di bawah pengaruh kekuatan spasial yang kacau di daerah terdekat, aula batu tidak dapat segera melanjutkan mengejar Han Li. Sebaliknya, penghalang cahaya putih telah muncul di sekitarnya, dan itu bergoyang tanpa henti di tengah fluktuasi spasial yang keras. Dia memiliki mata penghancur hukum. Ekspresi wanita itu menjadi gelap saat menyadari hal ini. Setelah hanya beberapa kilatan, Han Li tidak lebih dari titik hitam di cakrawala lagi. Kejar dia, perintah wanita itu dengan suara marah. Wajah batu raksasa itu muncul sekali lagi di langit-langit aula, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, sayangnya kita tidak bisa langsung mengejar, Nyonya. Karena gangguan dari kekuatan spasial, kita hanya akan dapat melanjutkan setelah melakukan beberapa penyesuaian. Pada saat kamu selesai, bocah manusia itu akan benar-benar hilang. Biarkan aku membantumu, wanita itu mendengus dingin sebelum mencengkeram sandaran tangan mulus kursi batunya, lalu menyuntikkan semburan ki iblis hitam pekat ke dalamnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Nyonya Yuan Cha, kami akan dapat melanjutkan segera sekarang, kata wajah batu itu dengan gembira. Jadi, tidak lama setelah itu, aula batu melesat ke udara lagi.
Meskipun aula batu gagal menghentikan Han Li, jarak antara keduanya telah ditutup secara signifikan, dan wanita itu terus mengejar dengan tekad baru. Jadi, setiap kali Han Li berhasil memperlebar jarak antara dirinya dan aula batu, wanita itu akan menggunakan kemampuan teleportasinya untuk menutup celah. Setelah mempelajari pelajarannya dari teleportasi pertama, dia memastikan untuk tidak terlalu dekat dengan Han Li selama teleportasi berikutnya. Jadi, bahkan dengan mata penghancur hukumnya, Han Li tidak dapat menggagalkan teleportasinya lebih jauh. Ini tentu saja cukup mengkhawatirkan bagi Han Li. Dia juga memiliki formasi petir yang bisa dia gunakan untuk teleportasi, tapi dia tidak bisa mengendalikan tujuannya sama sekali. Jika dia hanya berteleportasi dalam jarak pendek, ada kemungkinan dia bisa berakhir tepat di sebelah pengejarnya. Jika dia ingin berteleportasi dengan jarak yang lebih jauh, maka dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatur formasi, jadi itu juga bukan pilihan yang layak. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menteleportasi dirinya sendiri ribuan kilometer jauhnya, dia masih tidak akan bisa lolos dari deteksi indera spiritual wanita itu, dan akhirnya dia akan menyusul lagi. Tampaknya dia bahkan lebih sulit untuk disingkirkan daripada 3 klon leluhur suci Sui Guang. Dengan demikian, keduanya terus terbang di udara selama lebih dari setengah hari. Karena fakta bahwa Han Li sengaja memilih jalan yang sangat jarang penduduknya, dia tidak bertemu makhluk jahat yang bisa menghalanginya di sepanjang jalan. Namun, wanita itu jelas tidak akan membiarkannya lolos, jadi dia harus memikirkan cara untuk melepaskannya. Tanpa sepengetahuannya, wanita itu saat ini sedang berkomunikasi dengan makhluk jahat lain melalui cermin hitam kuno miliknya. Gambar di cermin menggambarkan seorang pemuda berjubah merah, dan dia memiliki ekspresi yang agak gelap di wajahnya. Yuancha, kapan kamu mengirim klon ke alam roh? Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu tidak ada dalam daftar leluhur suci yang ditunjuk untuk turun ke alam ini. Sui Guang, aku hanya mengirim tiruanku ke alam ini untuk membantu Liu Ji. Aku tidak memerintah pasukan manapun, dan aku tidak punya niat untuk membuat tubuh asliku turun ke alam ini, jadi saya tidak melanggar kesepakatan saya dengan semua orang. Karena itu, Anda tidak berhak menuduh saya apapun, jawab wanita itu tanpa ekspresi. Sui Guang sangat marah, tetapi dia jelas juga agak waspada terhadap wanita itu, dan dia mendengus dengan dingin, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menjelaskannya, kamu hanya memutarbalikkan narasinya. Kesampingkan itu untuk saat ini, jika kamu sedang membantu Liu Ji, lalu mengapa kamu muncul di area yang aku awasi ini? Tidakkah kamu berutang penjelasan padaku untuk itu? Jangan bilang bahwa harta pendeteksi di kano pertempuranku menghasilkan hasil yang salah. Saya memang saat ini berada di area yang Anda awasi, dan saya sedang mengejar seorang pembudidaya manusia. Ini adalah perintah dari Liu Ji juga, jadi apa yang saya lakukan pasti bermanfaat bagi pasukan ras suci kita, jawab wanita itu saat ekspresinya sedikit mereda. Kamu mengejar seorang kultivator manusia? Dengan 2 iblis batu raksasa di lengan bajumu, pasti tidak ada manusia di bawah tahap kenaikan besar yang bisa melarikan diri darimu. Namun, mengingat ini adalah masalah yang menyangkut seluruh pasukan ras suci kita, tidak pantas bagi saya untuk tidak meminjamkan bantuan saya. Saya akan mengirimkan tiruan saya untuk segera bertemu dengan Anda, kata Sui Guang dengan suara penuh arti. Sepertinya kamu masih meragukanku. Omong-omong, aku pernah mendengar bahwa kamu mengirim 3 klonmu ke alam roh, tidakkah kamu takut sesuatu akan terjadi pada tubuhmu yang sebenarnya di alam suci kita? Selain itu, jangan, kamu pikir sudah terlambat bagi kamu untuk mengirim klon sekarang? Pada saat klon kamu tiba di sini, aku sudah mengurus pembudidaya manusia di sini, kata wanita itu dengan senyum dingin muncul di wajahnya. Aku tidak perlu menjelaskan diriku kepadamu. Klonku tidak jauh dari tempatmu sekarang, seharusnya bisa bertemu denganmu dalam waktu sekitar setengah hari. Aku kebetulan telah meminjam piring yang meliputi segalanya dari Dulong, saya yakin itu akan membantu Anda, jawab Sui Guang. Apa? Bagaimana Anda bisa membuat Dulong meminjamkan Anda piring yang mencakup segalanya? Dia menghargai harta itu sama seperti nyawanya sendiri. Ekspresi terkejut muncul di wajah wanita itu setelah mendengar ini. Hehe, apapun bisa dipinjam asalkan harganya cocok. Siapa pembudidaya manusia yang saat ini kamu kejar? Mereka pasti sosok yang sangat penting dalam umat manusia untuk menjauh darimu. Aku akan menghubungi klonku Kan. Menjauh sehingga mereka bisa menyergapnya dari depan, dan kita akan menjebaknya dari kedua sisi, usul Sui Guang. Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan serius, kamu bisa membantuku memburunya, tapi aku pernah bertemu dengannya di alam bawah di masa lalu, jadi setelah kita menangkapnya, kamu punya untuk meninggalkannya padaku. Kalau tidak, aku lebih suka merawatnya sendiri, bahkan jika itu berarti aku harus menghabiskan sedikit lebih banyak waktu. Oh, dia melewatimu di alam yang lebih rendah? Itu cukup menarik. Aku mendengar bahwa tiruan indera spiritualmu terbunuh di alam yang lebih rendah, mungkinkah pelakunya adalah pembudidaya manusia yang sedang kamu kejar? Haha, kebetulan sekali. Sui Guang terkekeh saat ekspresi mengejek muncul di wajahnya.
Jika kamu menghubungiku hanya untuk mengejekku, maka kita tidak perlu berkomunikasi lebih jauh. Ekspresi wanita itu menjadi gelap saat dia mengangkat tangan untuk memutuskan komunikasi. Namun, Sui Guang tiba-tiba mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tunggu, saya setuju dengan kondisi Anda. Namun, setelah ini, Anda harus membantu saya melakukan sesuatu juga, dan setelah itu selesai, Anda harus meninggalkan area yang saya awasi. Kamu butuh bantuan apa? Wanita itu agak terkejut mendengar ini. Cukup sederhana, saya juga membutuhkan Anda untuk membantu saya merawat seorang kultivator manusia, jawab Sui Guang segera. Bukankah ketiga klon Anda sudah turun ke alam ini? Mengapa Anda masih membutuhkan bantuan saya? Anda tidak mencoba merekrut klon saya ini untuk menyerang pembudidaya manusia Grand Ascension Stage, kan? Tanya wanita itu dengan alis berkerut. Hehe, yakinlah, saya tidak akan rela mengorbankan klon saya ini untuk menyerang makhluk tahap kenaikan besar. Manusia yang saya targetkan adalah pembudidaya integrasi tubuh, tetapi dia memiliki banyak harta dan kemampuan yang kuat. Saya memang melakukannya. Mengirim 3 klon saya ke dunia ini, tetapi mereka tidak membawa harta saya yang paling kuat, itulah sebabnya saya tidak dapat menjatuhkan manusia itu. Dengan bantuan Anda, saya yakin hasilnya akan berbeda, jawab Sui Guang dengan sebuah senyuman. Ekspresi wanita itu mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, jika itu adalah pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh, maka saya tidak keberatan. Anda memiliki kesepakatan sendiri. Katakan padaku bagaimana cara menghubungi klon Anda itu. Sui Guang secara alami memberikan jawaban afirmatif sebelum menunjuk ke depan untuk melepaskan untaian rune perak dari cermin. Sementara itu, Han Li masih meluncur di udara di depan, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa 2 musuh jahatnya yang maha kuasa telah tanpa sadar bergabung untuk memburunya. Dia memeras otaknya untuk mencari jalan keluar dari situasi ini saat dia terbang, tetapi tidak dapat langsung memikirkan apapun. Belum lama ini, dia baru saja menghadapi klon leluhur suci Sui Guang, dan dia telah menghabiskan sebagian besar harta formasi sementaranya, jadi dia kekurangan sumber daya untuk menahan pengejarnya. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang dimiliki wanita iblis itu, dan itu membuatnya sangat sulit untuk merumuskan rencana melawannya. Setelah berpikir lama, dia memutuskan bahwa dia harus memastikan kekuatan dan kemampuan wanita itu terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan hal lain. Lagi pula, hanya dengan mengetahui musuh seseorang dapat memastikan kemenangan. Dengan pemikiran itu, bulu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuh Kun Pengnya sebelum berubah menjadi jimat dan alat formasi. Dia memasang selusin jebakan dengan ukuran berbeda, lalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan keras meletus di belakangnya, dan hubungan indera spiritual yang dia miliki dengan jebakan itu langsung terputus. Hatinya langsung tenggelam setelah melihat ini. Menilai dari kecepatan wanita itu menembus semua jebakan yang dia buat, dia bisa memastikan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang dia perkirakan. Kekuatannya jelas jauh lebih unggul dari rata-rata Raja Iblis, dan dia sebanding dengan 3 klon Sui Guang. Lebih jauh lagi, aura familiar yang dia berikan mengingatkannya pada musuh yang menakutkan, dan hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat dia merinding. Mungkinkah wanita ini adalah tiruan dari leluhur suci Yuanca itu? Dalam hal ini, tidak terlalu aneh jika dia begitu bertekad untuk memburunya. Memang, setelah beberapa pertimbangan yang cermat, Han Li akhirnya menyadari bahwa aura wanita ini agak mirip dengan fragmen jiwa leluhur suci Yuanca yang dia temui, dan itu adalah pemikiran yang cukup tidak nyaman baginya. Setelah sampai pada kesadaran ini, dia bahkan lebih bertekad untuk menahan diri dari melibatkan wanita itu dalam pertempuran, dan terus melarikan diri secepat yang dia bisa. Dia sudah merumuskan rencana, aula batu bisa berteleportasi, tapi itu pasti akan menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir daripada penerbangan normal. Karena itu, ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan bisa bertahan lebih lama darinya dalam kontes ketahanan. Karena itu, dia memutuskan untuk terus melarikan diri, meskipun terbang dengan kecepatan yang begitu cepat juga cukup melelahkan baginya. Setelah itu, dia tidak lagi mencoba memasang jebakan atau formasi, dia hanya memanggil beberapa pil dan batu roh kelas atas yang dia gunakan untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya yang hilang. Aula batu terus mengejar di belakangnya, dan setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka telah terbang di atas gurun di dunia primordial dan tiba di udara di atas rawa. Langit sangat cerah, dan tidak ada yang menghalangi pandangan Han Li selain dari beberapa awan putih malas. Han Li bisa merasakan bahwa frekuensi teleportasi aula batu secara bertahap mulai menurun, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Tepat pada saat ini, suara yang agak lemah tiba-tiba terdengar dalam pengertian spiritualnya. Awas, Tuan, saya bisa merasakan aura musuh di depan. Suara itu sangat lembut dan sepertinya milik seorang anak. Han Li sangat terkejut dengan suara ini, dia segera berhenti di udara sebelum buru-buru bertanya, siapa di sana? Apakah Anda tidak mengenali saya, Tuan? Saya adalah binatang leopard Kirin. Saya baru saja bangun dan akan segera masuk ke hibernasi lagi,
Tetapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa ada musuh di depan yang memiliki niat buruk terhadap Anda, pemilik suara kekanak-kanakan berkata dengan nada mendesak, lalu terdiam setelah menguap lembut. Han Li cukup bingung mendengar ini. Leopard Kirin Beast telah berhibernasi selama beberapa abad, namun tiba-tiba terbangun pada saat seperti ini untuk mengeluarkan kata-kata peringatan kepadanya. Lebih jauh lagi, fakta bahwa ia sekarang dapat berbicara juga cukup mengejutkan baginya. Apa musuh yang baru saja disebutkan binatang itu? Kenapa dia tidak bisa merasakan apa-apa? Saat pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benak Han Li, dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke area sekitarnya sambil melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa ke segala arah. Namun, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan di dekatnya, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Sementara itu, ada 3 sosok berjubah merah berdiri berdampingan di dalam harta karun misterius, menilai layar kristal raksasa yang melayang bersama. Di permukaan layar besar itu adalah gambar seekor burung raksasa dengan busur perak dari kilat yang berputar di sekitar tubuhnya. Burung besar itu memiliki 2 pasang sayap, dan menilai sekelilingnya dengan tatapan curiga dan bingung di matanya. Siapa yang mengira bahwa ini adalah pembudidaya manusia yang sedang dikejar Yuan Cha? Hehe, itu membuat segalanya lebih mudah bagiku. Sosok merah tua yang berdiri di tengah tertawa dingin dengan kemarahan yang nyaris tidak tertahan dalam suaranya. Sosok merah tua itu tidak lain adalah salah satu klon dari leluhur suci Sui Guang. Jangan merayakan terlalu dini. Jangan lupa syarat yang awalnya kita usulkan ke Yuan Cha, klon identik lainnya mengingatkan dengan suara tenang. Mengingat Yuan Cha mengejar target yang sama dengan kita, kondisi yang kita angkat secara alami harus diubah. Kita bisa menyerahkan pria itu padanya, tapi kita tidak berjanji untuk menyerahkan hartanya padanya juga. Leluhur suci Sui Guang mendengus dingin sebagai tanggapan. Aku tidak yakin Yuan Cha akan mau menerima pengaturan seperti itu. Kita bisa membaginya beberapa harta, tapi kita harus memulihkan kunci penyegel iblis dan kuali kata ungu, kata klon itu sambil menggelengkan kepalanya. Bagi dia beberapa harta? Bocah manusia itu jelas memiliki banyak harta yang kuat, apakah kamu bersedia untuk melewatkannya? Leluhur suci Sui Guang bertanya dengan bibir mengerucut. Kami tidak punya pilihan. Jangan lupa bahwa dia mendapat dukungan dari Liu Ji, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengacaukannya, jawab klon itu dengan sungguh-sungguh. Memang, Liu Ji itu masalah yang cukup besar. Sedikit kewaspadaan muncul di wajah leluhur suci Sui Guang. Baiklah, berhentilah mendahului dirimu sendiri. Kita bahkan mungkin tidak dapat menangkap bocah manusia itu. Dia tampaknya telah merasakan kehadiran kita, jadi kemungkinan besar tidak akan mungkin untuk menyergapnya, kata klon terakhir. Dia merasakan kehadiran kita? Tentunya tidak. Kami sudah menyembunyikan semuanya dengan lempeng yang meliputi segalanya, tidak mungkin dia bisa merasakan kita kecuali dia seorang kultivator Grand Ascension. Paling-paling, dia hanya menjadi curiga bahwa ada seseorang di dekatnya. Dengan Yuan Cha yang panas di belakangnya, dia tidak akan bisa tinggal lama di sini, kata leluhur suci Sui Guang dengan sikap tidak yakin. Begitukah? Kurasa itu bukan? Tunggu, apa yang dia lakukan? Klon terakhir tersendat di tengah kalimat sebelum melepaskan teriakan alarm. Ekspresi di wajah 2 klon lainnya juga berubah drastis setelah melihat apa yang dilakukan Han Li di gambar. Han Li tiba-tiba membuka paruhnya yang besar untuk mengeluarkan bola petir emas berkilauan yang membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki dalam sekejap. Bola petir kemudian melesat langsung ke arah 3 klon sebagai sambaran petir yang menyilaukan. Petir yang keras terdengar, dan layar kristal itu dihancurkan menjadi bubuk di tengah retakan tajam oleh kilat emas. Dia benar-benar menemukan lempeng yang meliputi segalanya. Jika kita tidak bisa menyergapnya, maka kita harus menghentikannya secara paksa. Leluhur suci Sui Guang berkata dengan suara dingin. 2 klon lainnya secara alami tidak keberatan, dan keduanya mulai membuat segel tangan sambil mengucapkan mantra. Pada saat yang sama, bola petir berubah menjadi jaring raksasa yang menyapu ke depan, dan sebuah benda putih muncul dari udara tipis. Ini adalah objek melingkar yang berukuran lebih dari 1000 kaki, dan menyerupai piring batu giok besar. Di bawah iluminasi cahaya putih yang memancar dari lempengan batu giok, sebuah formasi berukuran sekitar 500 meter juga muncul. Jika Han Li tidak berhenti tepat seperti yang dia lakukan, dia akan terjerumus lebih dulu ke dalam batasan itu, dan itu tentu saja merupakan realisasi yang mengkhawatirkan baginya. Piring batu giok raksasa berputar di tempat, lalu melepaskan penghalang cahaya putih pekat. Setelah hanya beberapa kilatan, penghalang cahaya berubah menjadi dinding cahaya tanpa akhir yang terlihat untuk benar-benar memotong Han Li. Namun, semburan cahaya terang tiba-tiba melintas dari tubuh Han Li, dan dia berubah menjadi bentuk burung raksasa lain yang menyerupai Phoenix surgawi roh sejati yang legendaris. Ini tidak lain adalah transformasi Phoenix surgawi dari 12 transformasi kebangkitan Han Li. Segera setelah burung ini muncul, ia mengeluarkan teriakan yang jelas sebelum mengepakkan sayapnya, dan fluktuasi spasial meletus di depan, setelah itu keretakan spasial putih muncul. Tubuh burung raksasa Han Li melintas ke depan, dan dia langsung menghilang ke dalam celah.
Detik berikutnya, celah identik muncul di luar penghalang cahaya putih, dan Han Li muncul kembali dengan cara seperti hantu sebelum segera mengadopsi bentuk kunpengnya lagi. Dia mengepakkan keempat sayapnya, dan guntur menggelegar terdengar saat dia menghilang di tempat. Beberapa ribu kaki jauhnya, guntur lain terdengar, dan Han Li muncul kembali sebelum terus terbang sebagai seutas cahaya biru dan putih. Proses ini terdengar seperti proses yang cukup panjang dan berbelit-belit, tetapi sebenarnya hanya berlangsung sesaat, dan sebelum ketiga klon menyadarinya, Han Li melarikan diri ke kejauhan lagi. Tiga klon secara alami benar-benar terperangah saat melihat ini. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa berteleportasi begitu mudah dalam menghadapi pembatasan dari lempeng yang meliputi segalanya? Mungkinkah dia membawa beberapa jenis harta yang bisa melawan lempeng yang meliputi segalanya? Salah satu klon meraung dengan marah. Tidak, itu karena transformasinya. Jangan lupa bahwa lempeng yang meliputi segalanya tidak dapat membatasi burung roh dengan kemampuan spasial bawaan seperti burung Phoenix. Apa yang baru saja dilepaskan bocah itu jelas merupakan jenis teknik transformasi Phoenix surgawi, leluhur suci Sui Guang menganalisis dengan suara tenang. Berapa banyak transformasi yang dimiliki bocah ini? Bahkan dengan bantuan Yuan Cha, tidak akan mudah untuk menangkapnya, kata klon terakhir dengan ekspresi gelap. Tepat pada saat ini, cahaya putih melintas dari kejauhan, dan aula batu yang megah muncul sebelum meluncur langsung ke arah ketiga klon. Mari kita kesampingkan semua itu dan kejar dulu. Leluhur suci Sui Guang berkata tanpa ragu-ragu. Memang, kita tidak bisa membiarkan dia lolos lagi. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menangkapnya lagi. Dua klon lainnya juga mengangguk setuju. Dengan demikian, cahaya merah menyala dari tubuh mereka, dan mereka langsung bergabung menjadi satu sebelum menyuntikkan kekuatan mereka ke piring batu giok raksasa dalam hiruk-pikuk. Suara dengungan samar terdengar dari piring batu giok, dan rune berputar di atas permukaannya sebelum ditembakkan sebagai bola cahaya putih. Hampir 10 kilometer jauhnya, Yuan Cha menilai semua yang terjadi sambil duduk di kursi batunya dengan ekspresi gelap. Dasar idiot yang tidak berguna. Aku tidak percaya ketiga klon itu tidak bisa menghentikan bocahan itu bahkan setelah menyiapkan penyergapan. Sepertinya aku harus melakukan semuanya sendiri, gerutu Yuan Chua pada dirinya sendiri. Sementara itu, Han Li juga secara internal menyesali situasinya saat ini. Meskipun musuh di dalam lempengan batu giok itu tidak menampakkan diri, dia bisa mengenali siapa mereka dari cahaya merah samar yang muncul saat harta karun itu diaktifkan. Sekarang dia dikejar oleh dua leluhur suci sekaligus, Han Li secara alami telah sepenuhnya mengesampingkan semua pikiran untuk berbalik dan menghadapi para pengejarnya dalam pertempuran, dan dengan sepenuh hati fokus untuk melarikan diri. 2 hari kemudian, Han Li mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa puluh makhluk iblis kelas menengah. Makhluk iblis ini mengeluarkan ki iblis dari mulut mereka dan mengayunkan senjata mereka ke udara, melepaskan rentetan serangan ke arah Han Li dengan sekuat tenaga. Namun, Han Li hanya melepaskan lapisan busur petir emas dari tubuhnya, dan semua makhluk iblis menjadi debu di tengah gemuruh petir yang menggelegar. Setelah itu, dia segera melanjutkan perjalanannya, tidak berani menunda bahkan untuk sesaat. Beberapa saat kemudian, lempengan batu giok dan aula batu juga dengan cepat melewati tempat ini. 5 hari kemudian, lebih dari 100 makhluk iblis dan lebih dari 1000 binatang iblis tingkat rendah muncul di hadapan Han Li. Pada kesempatan ini, Han Li terjun lebih dulu ke gerombolan binatang, dan garis-garis pedang biru ki meletus keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Semua binatang iblis tingkat rendah dan makhluk iblis langsung dihancurkan sementara Han Li terus melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Pada titik ini, lempeng batu giok dan aula batu sudah hampir 1000 kilometer jauhnya. 10 hari kemudian, di udara di atas pegunungan abu-abu keruh, kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki bergegas ke pasukan yang terdiri dari ratusan makhluk iblis elit dan selusin binatang iblis raksasa. Kera raksasa itu mengayunkan lengan besarnya dengan keras di udara, dan tidak ada makhluk iblis atau binatang iblis raksasa yang mampu menahan bahkan satu serangan pun. Namun, mereka tampaknya telah menerima semacam perintah yang ketat. Meskipun jumlah mereka dengan cepat berkurang, mereka masih melemparkan diri mereka ke kera raksasa itu tanpa memperdulikan nyawa mereka sendiri. Suara mendengung terdengar dari arah lain, dan 2 bola cahaya putih muncul hampir bersamaan sebelum meluncur menuju medan perang. Kera emas raksasa melepaskan raungan amarah sebelum melepaskan ledakan gelombang suara emas yang membuat ruang di dekatnya berputar dan melengkung dengan keras. Dalam sekejap mata, semua makhluk iblis tersapu oleh gelombang suara emas yang meledak sendiri di tempat. Setelah itu kera raksasa berubah menjadi kunpeng bersayap 4 lagi sebelum terbang menjauh. Setengah bulan kemudian, Han Li telah kembali ke wujud manusianya, dan dia berada di dasar danau dari sebuah danau yang tidak dikenal, menilai 2 raja iblis di hadapannya dengan ekspresi muram. Salah satu raja iblis memiliki kepala hitam pekat, tangan berselaput, dan beberapa tentakel tebal di bawah ketiaknya yang melambai tanpa henti. Adapun raja iblis lainnya,
Ia memiliki sepasang mata yang seterang lampu dan lapisan sisik biru berkilauan di seluruh tubuhnya. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, memanggil gunung biru dan gunung hitam sebelum mengirim keduanya meluncur langsung ke arah dua Raja Iblis. Di udara di atas danau yang jaraknya hampir 10.000 km, lempengan batu giok dan aula batu meluncur menuju lokasi Han Li satu demi satu. 2 bulan kemudian, Kunpeng bersayap 4 diganggu oleh selusin makhluk jahat berwarna merah yang berkilauan di atas rawa beruap yang aneh. Terlepas dari apakah raksasa Kunpeng melepaskan sambaran petir perak atau menyerang dengan cakarnya, makhluk iblis merah dapat segera beregenerasi sebelum menerkam ke arah burung raksasa itu lagi. Tinggi di udara sekitar 1000 km jauhnya, lempengan batu giok dan aula batu muncul kembali. Han Li secara alami bisa merasakan bahwa pengejarnya mendekat sekali lagi, dan dia segera melepaskan bunga emas yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh burung raksasanya. Setiap bunga seukuran mangkuk, dan masing-masing berisi kumbang emas yang berkilauan. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas dewasa yang disimpan Han Li sebagai cadangan, dan dia telah melepaskan beberapa ribu sekaligus. Bahkan dengan kemampuan regeneratif instan mereka, makhluk iblis merah masih benar-benar dimakan oleh kumbang pemakan emas dalam rentang beberapa napas saja, tanpa meninggalkan jejak keberadaan mereka. Han Li menjerit panjang, dan semua kumbang terbang kembali ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengepakkan keempat sayapnya dan menghilang di tempat sebagai busur petir perak. Setelah beberapa gemuruh guntur lagi, busur petir perak melintas beberapa kali sebelum benar-benar menghilang ke kejauhan. Sekitar 10 menit kemudian, piring batu giok dan aula batu keduanya tiba di tempat kejadian sebelum berhenti di udara. Sosok humanoid kemudian muncul di atas setiap harta karun. Salah satunya adalah seorang wanita ramping dan elegan, sementara yang lain adalah seorang pria muda berjubah merah. Mereka tidak lain adalah klon Yuan Cha dan Sui Guang. Yuan Cha benar-benar tanpa ekspresi, tetapi kemarahan di matanya terlihat jelas, sementara Sui Guang memasang ekspresi kemarahan yang tak terkendali. Saya tidak berpikir bahwa bahkan pengawal kristal Bloodlight saya tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Sepertinya dia berniat untuk melakukan pengejaran ini, Sui Guang meludah dengan gigi terkatup. Bukankah penjagamu itu seharusnya tidak bisa dihancurkan? Bagaimana mereka dibunuh oleh serangga roh itu? Yuan Cha mendengus dingin sebagai tanggapan. Jangan bilang kamu tidak mengidentifikasi apa itu serangga roh itu. Penjagaku memang telah mengembangkan seni tubuh iblis berdarah, tapi tidak mungkin mereka bisa menahan kekuatan serangga roh itu, bentak Sui Guang. Tentu saja aku bisa mengidentifikasi serangga roh itu. Mungkin aku akan mewaspadai mereka jika ada lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas itu, tetapi jumlah yang sedikit itu tidak akan cukup untuk menimbulkan ancaman bagimu. Dan kita bisa menjebak mereka menggunakan harta karun kayu atau batu, kata Yuan Cha acuh tak acuh. Aku memang memiliki sepasang harta karun dari atribut-atribut itu, tetapi bisakah kamu yakin bahwa dia hanya memiliki serangga roh sebanyak itu? Bagaimana jika dia memiliki lebih dari 100.000 dari mereka? Selain itu, kami masih tidak memilikinya. Tidak tahu berapa banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan. Bagaimana jika kita mendorongnya ke sudut dan dia menyerang untuk memberi kita kerusakan parah sebelum kita menjatuhkannya? Sui Guang berspekulasi. Kamu pikir dia memiliki lebih dari 100,00 kumbang pemakan emas? Kamu benar-benar memiliki imajinasi yang jelas. Baiklah, katakanlah dia memang memiliki banyak kumbang pemakan emas di lengan bajunya, apakah menurutmu indera spiritualnya akan cukup kuat untuk dikendalikan? Mereka? Bahkan jika tubuh kita yang sebenarnya hadir, mengendalikan lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas akan langsung menguras akal spiritual kita. Yakinlah, mengendalikan beberapa ribu kumbang itu sekaligus kemungkinan besar sudah menjadi batasnya. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan begitu banyak kumbang itu. Kumbang sekaligus, dia pasti sudah menggunakannya untuk melawan kita. Dia memang memiliki beberapa kemampuan kuat yang perlu kita waspadai, tapi jangan bilang bahwa kamu berencana untuk menyerah sekarang. Jika demikian, maka aku hanya harus melanjutkan sendiri. Kamu hanya perlu mengerahkan bawahanmu untuk memotong semua rute potensial yang bisa dia ambil untuk kembali ke pemukiman manusia utama manapun. Yuan Cha terkekeh dingin. Ekspresi leluhur suci Sui Guang berubah sedikit sebelum dia menjawab, saya hanya mempertimbangkan skenario terburuk. Melihat Anda begitu percaya diri, saya tentu akan bersedia untuk melanjutkan juga. Han Li telah mengambil dua harta yang sangat penting darinya, jadi dia secara alami tidak mau menyerah pada pengejaran ini. Seperti yang kau tahu, aku adalah pemimpin pasukan ras suci kita di daerah ini, tapi aku tidak bisa mengerahkan semua pasukan di sini untuk memburu bocah manusia itu. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, aku akan ditahan. Bertanggung jawab, kata Sui Guang tiba-tiba. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Ludahkan, desak Yuan Cha dengan tidak sabar. Hehe, apa yang saya katakan adalah bahwa mengingat kami tidak dapat menangkap pembudidaya manusia ini dalam waktu singkat, Anda dan saya harus membuat beberapa rencana jangka panjang. Mengapa Anda tidak meminta beberapa bala bantuan dari Liu Ji?
Jika dia bisa mengerahkan beberapa bawahan elitnya untuk membantu kita, tidak mungkin bocah manusia itu bisa lolos. Dengan hubunganmu dengan Liu Ji, aku yakin ini tidak akan terlalu sulit, Sui Guang terkekeh. Yuan Cha mempertimbangkan proposal ini sejenak sebelum mengangguk setuju. Meminta bala bantuan dari Liu Ji? Itu bukan ide yang buruk. Baiklah, aku bisa melakukan itu, tapi selama ini, kamu dan bawahanmu harus terus menekan bocahan itu. Jangan biarkan dia istirahat, dan tentu saja jangan biarkan dia pergi. Yakinlah, rekan Daois Yuan Cha, aku pasti akan memotong semua rute potensial menuju Deep Heaven City dan pemukiman manusia besar lainnya. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan memiliki siapapun untuk dituju, Sui Guang meyakinkan dengan gembira. Itu yang terbaik. Sebelum kedatangan bala bantuan Liu Ji, kita harus terus mengikutinya dari kejauhan. Setelah kita benar-benar kelelahan, kita akan dapat menangkapnya dengan mudah, kata Yuan Cha dengan suara dingin. Tentu saja. Kenyataannya, dengan kekuatan kita, jika kita siap untuk menanggung beberapa biaya, kemungkinan besar kita sudah mengejarnya, kata Sui Guang sambil tersenyum. Baiklah, mari kita lanjutkan. Aku harus mengakui bahwa kecepatannya benar-benar luar biasa. Jika kita menunda di sini lebih lama lagi, dia akan melarikan diri dari jangkauan indera kita, kata Yuan Cha sambil mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Tentu saja. Aku sudah menyiapkan 7 kelompok bawahanku di depan, dan mereka seharusnya bisa membuatnya lebih lelah lagi, jawab Sui Guang dengan senyum dingin. Yuan Cha tidak menanggapi ini dan hanya kembali ke aula batunya sebagai bola cahaya putih. Adapun Sui Guang, dia membuat segel tangan dan menghilang ke piring giok sebagai awan ki hitam. Detik berikutnya, kedua harta karun raksasa itu pergi mengejar Han Li sekali lagi. Sementara itu, Han Li berada sekitar 10.000 kilometer jauhnya, terbang di udara dengan ekspresi gelap. Setelah melarikan diri selama 2 bulan terakhir, rencana 2 leluhur suci secara alami menjadi sangat jelas baginya. Selama periode waktu ini, dia telah menghadapi setidaknya 30 hingga 40 kelompok musuh. Beberapa dari kelompok ini hanya terdiri dari makhluk iblis tingkat rendah, sementara yang lain termasuk pasukan paling elit yang ditawarkan tentara iblis, dan bahkan ada 2 kelompok yang memiliki raja iblis di antara barisan mereka. Dalam keadaan normal, ini secara alami tidak akan menjadi perhatiannya, tetapi dengan 2 leluhur suci yang mengejarnya, dia tidak berani terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Karena itu, dia dipaksa untuk melepaskan kemampuan yang kuat untuk membasmi musuhnya secepat mungkin, tetapi hal itu tentu saja sangat membebani kekuatan sihir dan indera spiritualnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak pil regeneratif di lengan bajunya, dia pasti sudah pingsan. Meski begitu, dia masih dalam kondisi yang mengerikan. Setelah pertempuran sengit yang dia alami, cadangan kekuatan sihirnya telah berkurang menjadi kurang dari setengahnya, dan setelah dipaksa untuk melepaskan semua kumbang pemakan emas yang matang itu, indera spiritualnya juga telah sangat terkuras. Satu-satunya hikmah dalam situasi ini adalah bahwa 2 leluhur suci tampaknya telah diintimidasi oleh kekuatan yang telah dia tunjukkan, dan mereka hanya berani mengerahkan pasukan mereka untuk mencoba dan menghentikannya. Karena itu, dia tidak perlu khawatir diserang oleh 2 leluhur suci untuk saat ini, tapi dia jelas tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Jika mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah kekuatan yang dihabiskan atau jika mereka mengerahkan sejumlah besar makhluk iblis untuk mengelilinginya, maka dia akan mati. Han Li secara alami tidak akan menunggu hal seperti ini terjadi. Dia telah menggunakan semua jenis metode untuk mencoba dan mengusir pengejarnya, tetapi kedua leluhur suci itu seolah-olah tidak lebih mahir daripada dia dalam kemampuan pelacakan dan penyembunyian. Dia telah mencoba berbagai macam taktik, tetapi paling banyak, dia hanya mampu melepaskan 2 leluhur suci kurang dari setengah hari sebelum mereka menyusul lagi. Dengan demikian, Han Li berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Jika hanya ada 1 leluhur suci yang mengejarnya, maka mungkin dia bisa lolos dengan memanfaatkan momen kepuasan diri atau kehilangan konsentrasi dari pengejarnya. Namun, dengan 2 dari mereka yang saling melengkapi, tidak mungkin dia bisa bergantung pada hal seperti itu. Saat dia mendekati Deep Heaven City, jumlah musuh yang dia temui jelas mulai meningkat. Dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Pengejarnya jelas memanfaatkan niatnya untuk kembali ke Deep Heaven City, dan kemungkinan besar telah membentuk pasukan iblis yang besar untuk menghentikannya di sepanjang jalan. Jika dia terus maju secara membabi buta, maka dia akan kehabisan kekuatan sihir dan terbunuh sebelum dia bisa mencapai Deep Heaven City. Dia harus melarikan diri ke arah lain. Pasti akan ada makhluk iblis yang mencoba menghalanginya ke arah lain juga, tetapi perlawanan yang dia temui kemungkinan besar akan berkurang secara signifikan. Namun, dia tidak bisa membuat niatnya terlalu jelas. Dia entah bagaimana harus melepaskan pengejarnya untuk saat ini dan memberi dirinya kesempatan untuk istirahat. Setelah mengambil keputusan, Han Li segera mulai memikirkan sebuah rencana. Mungkin sifat situasi yang mengerikan memberi Han Li rasa urgensi yang lebih besar, tetapi dia dengan cepat dapat memikirkan sebuah rencana. Di dalam lempeng batu giok,
3 klon Sui Guang berdiri di depan dinding kristal baru dengan cara yang tidak bergerak. 2 dari klon sudah menutup mata mereka, tampaknya untuk beristirahat, sementara yang ketiga menatap gambar di dinding dengan saksama. Tiba-tiba, teriakan kaget yang samar keluar dari mulut klon ketiga, dan 2 klon lainnya segera membuka mata mereka. Gambar di dinding kristal menggambarkan Han Li dalam bentuk kunpengnya, dan dia tiba-tiba kembali ke bentuk manusia, lalu berhenti sebelum membuat segel tangan. Tubuhnya sedikit kabur, dan dia memanifestasikan 8 sosok yang identik dengan dirinya sendiri. Han Li kemudian semua melarikan diri ke arah yang berbeda sekaligus. Apakah dia pikir trik kecil yang menyedihkan itu akan berhasil padaku? Salah satu klon mendengus dingin sebelum membuat segel tangan, dan proyeksi iblis raksasa muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya abu-abu. Proyeksi iblis memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan beberapa tentakel besar di punggungnya. Itu melepaskan geraman yang mengancam sebelum mata vertikal raksasa tiba-tiba muncul di dadanya di tengah kilatan cahaya merah. Mata mengambil hampir setengah dari seluruh area dadanya, dan itu bersinar dengan cahaya hijau, menghadirkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Klon itu mengeluarkan teriakan keras, dan semburan cahaya hijau meletus dari mata raksasa itu sebelum menghilang ke dinding kristal dalam sekejap. Detik berikutnya, klon menutup matanya, dan cahaya biru mulai berkedip tanpa henti di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara percaya diri, ada 2 tubuh sebenarnya dan 6 proyeksi. Salah satunya pasti tiruan, dan bergerak ke arah yang berbeda dari tubuh aslinya. Sepertinya dia menyadari niat kita dan mencoba melepaskan kita lagi. Percepat! Jangan biarkan dia pergi, klon lain berkata dengan suara dingin. Tentu saja. Namun, tepat ketika klon lain hendak mengatakan sesuatu lebih jauh, cahaya spiritual tiba-tiba melintas dari layar kristal, dan gambar itu berubah menjadi salah satu Yuan Cha yang duduk di kursi batunya. Ada 2 mayat yang sebenarnya, kita akan mengambil masing-masing 1. Jika salah satu dari kita menemukan tubuh aslinya, maka beritahu yang lain segera, Yuan Cha menginstruksikan segera setelah gambarnya muncul. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, salah satu klon Sui Guang langsung setuju. Yuan Cha mengangguk sebelum menyapu lengan baju di udara, dan gambar di dinding kristal langsung memudar. Hampir pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari aula batu dalam hiruk-pikuk sebelum membentuk formasi teleportasi raksasa di bawah. Aula batu berputar di tengah formasi sebelum menghilang dalam sekejap. Ayo pergi, kata salah satu klon Sui Guang. 3 klon kemudian membuat segel tangan secara bersamaan, dan cahaya merah terang terpancar dari tubuh mereka. Detik berikutnya, lempengan batu giok raksasa melepaskan semburan cahaya putih yang menyilaukan, dan kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sementara itu, Han Li semua melarikan diri ke arah yang berbeda, menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Beberapa ratus ribu kilometer jauhnya, ada pasukan lebih dari 1000 makhluk iblis elit bersembunyi dalam persiapan untuk penyergapan. Beberapa saat kemudian, tentara menerima perintah, dan mereka segera berpisah menjadi 2 sebelum bergegas pergi ke 2 arah yang berbeda. Adapun tempat Han Li berada beberapa saat yang lalu, tidak ada makhluk iblis yang tertarik lebih jauh di dalamnya. Sekitar 10 menit kemudian, bola cahaya ungu tiba-tiba melintas dari balik batu biru yang tampak biasa di tanah di bawah, dan sosok humanoid perak tiba-tiba muncul. Itu adalah Han Li yang lain. Han Li ini tidak mengeluarkan aura apapun, dan begitu dia muncul, dia menutup matanya sebelum melepaskan indera spiritualnya. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada Raja Iblis dalam radius beberapa ribu kilometer, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera membalik tangan untuk menghasilkan benda tipis seperti kulit, yang dia lemparkan ke tubuhnya sendiri. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi serigala abu-abu raksasa yang tidak mencolok, dan dia menembak langsung menuju Deep Heaven City lagi sebagai seberkas cahaya abu-abu samar. Sementara itu, Han Li lainnya terbang di udara di atas hutan yang rimbun sebagai seberkas cahaya biru. Sebuah aula batu panas ditumitnya dalam pengejaran hanya sekitar beberapa kilometer jauhnya. Sebuah gunung besar yang tingginya lebih dari 100.000 kaki tiba-tiba muncul di bidang pandang Han Li. Gunung itu sangat subur dan indah, dan mata Han Li langsung berbinar saat dia terbang langsung menuju gunung. Setelah hanya beberapa kilatan, dia tiba-tiba menghilang pada titik tertentu di tengah gunung. Tidak lama kemudian, aula batu muncul di atas puncak gunung, lalu melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda untuk segera mewujudkan formasi cahaya 5 warna raksasa. Formasi mengeluarkan suara mendengung samar segera setelah muncul, dan bola raksasa cahaya 5 warna dengan diameter beberapa ratus kaki muncul di tengahnya. Sebuah harum dingin terdengar dari dalam istana batu, dan bola cahaya raksasa segera melepaskan diri dari formasi cahaya sebelum turun menuju titik tertinggi di puncak gunung. Cahaya spiritual 5 warna menyala dengan keras, dan dalam sekejap bola cahaya bersentuhan dengan puncak gunung, itu menghilang ke gunung tanpa suara, hanya menyisakan lubang hitam raksasa di tanah. Tidak hanya lubangnya yang sangat besar dengan radius lebih dari 1000 kaki,
ujungnya benar-benar hitam dan sangat halus, dan aura panas memancar dari dalamnya. Setelah rentang beberapa napas, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari jauh di dalam perut gunung, dan bumi bergetar hebat. Pilar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya kemudian tiba-tiba meletus dari permukaan gunung, meninju lubang yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya dalam sekejap. Gunung itu bergoyang dengan keras untuk sesaat sebelum benar-benar runtuh, hancur menjadi tumpukan puing-puing besar dengan batu dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Di tengah reruntuhan ada kawah raksasa yang dalamnya beberapa ratus kaki dengan luas lebih dari 10 hektar. Bagian tengah kawah benar-benar kosong dari semua materi, seolah-olah segala sesuatu di dalamnya telah menguap di tempat. Segera setelah itu, lebih dari 100 pilar cahaya tebal meletus dari formasi cahaya di atas, lalu menembus reruntuhan di bawah. Serangkaian ledakan bergema terdengar dari bawah tanah, tetapi tidak ada yang salah. Baru pada saat itulah aula batu secara bertahap turun dari atas, hanya berhenti setelah hanya beberapa ribu kaki di atas puing-puing. Cahaya putih melintas di udara di atas aula batu, dan Yuanca muncul dengan ekspresi sedikit bingung saat dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan. Bocahan itu baru saja melarikan diri ke gunung ini, jadi tidak mungkin dia bisa lolos dari jangkauan seranganku. Namun, sepertinya itu hanya tiruannya, mengingat aku bisa membunuhnya begitu dengan mudah, tetapi bahkan jika itu hanya klon, itu seharusnya meninggalkan beberapa sisa. Mungkinkah itu kebetulan berada di pusat serangan, dan tubuhnya hancur total? Yuanca bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Setelah jeda singkat untuk kontemplasi, dia menutup matanya sambil mengarahkan jari ke dahinya sendiri. Semburan perasaan spiritual yang sangat besar segera meletus sebelum menyebar ke segala arah sebelum menjelajahi dengan cermat setiap inci puing-puing, tetapi semuanya sia-sia. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ekspresi Yuanca sedikit mereda saat dia membuka kembali matanya. Tepat pada saat ini, jenis fluktuasi aneh terpancar dari tubuhnya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan cermin kuno. Cermin itu berputar-putar di udara di atas kepalanya sebelum melayang di depannya, dan beberapa saat kemudian, bayangan Sui Guang muncul di permukaannya. Rekan Taois Yuanca, Anda tidak perlu melanjutkan pengejaran Anda, kemungkinan besar Anda mengejar klon. Yang saya kejar telah membunuh sebagian besar pasukan yang saya kirim untuk menghalangi dia, dan dia menunjukkan kekuatan besar. Aku yakin ini adalah tubuh aslinya. Aku telah berhasil menjebaknya di tempat tertentu dengan lempeng yang meliputi segalaku, tapi dia melepaskan beberapa jenis teknik penyembunyian, dan aku tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Kami bertiga harus fokus mengendalikan lempeng yang meliputi semua untuk menutup daerah sekitarnya, jadi Anda harus membantu kami melacaknya, kata klon Sui Guang dengan serius. Sisa-sisa kecurigaan Yuanca terhapus setelah mendengar ini, dan dia menjawab, begitu, itu menegaskannya. Kalau begitu, saya sudah mengurus yang saya kejar, dan itu memang tampak terlalu lemah untuk menjadi tubuh yang sebenarnya. Aku akan segera mendatangimu, pastikan kamu tidak membiarkannya melarikan diri. Dia kemudian segera menyimpan cerminnya sebelum terbang ke atas sebagai seberkas cahaya putih. Setelah beberapa kilatan, dia kembali ke aula batunya dan pergi dari tempat kejadian. Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah tersebut. 4 jam kemudian, lapisan lampu hijau tiba-tiba melintas di atas kayu mati yang tampak biasa yang terletak di sudut tertentu dari puing-puing. Lok tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda berkulit hijau yang identik dengan Han Li dalam penampilan. Itu tidak lain adalah tubuh roh Han Li. Segera setelah tubuh roh itu muncul, ia segera meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan bola lampu hijau muncul, di dalamnya ada seorang gadis kecil yang menggemaskan. Wajah gadis kecil itu sedikit pucat, dan dia duduk dengan kaki disilangkan di udara di atas tubuh roh. Setelah waktu yang lama, sedikit warna akhirnya kembali ke pipinya. Dia mengarahkan pandangannya ke kawah besar di dekatnya dengan sedikit ketakutan yang tersisa di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, guru benar, tubuh roh benar-benar mampu menyembunyikan dirinya dengan sempurna di dalam lingkungan alami. Saya telah menyelesaikan misi saya. Sekarang, saatnya untuk bersembunyi di suatu tempat, kemudian menemukan cara untuk bertemu kembali dengan guru nanti. Saya harap guru dapat bertahan dari cobaan ini. Setelah itu, dia menghilang ke tubuh roh lagi sebagai bola lampu hijau. Detik berikutnya, tubuh roh membuka kembali matanya, lalu memutuskan arah tertentu sebelum terbang menjauh. Di tempat lain, ada lebih dari 100 elit iblis melayang di udara di sekitar piring batu giok raksasa. Mereka terletak di atas lembah, dan melihat ke bawah dengan tatapan serius di mata mereka. Pada titik ini, lempengan batu giok raksasa telah berubah menjadi matahari merah yang berkilauan, dan cahaya spiritual merah yang memancar darinya telah mencakup seluruh lembah di bawah. Dalam lampu merah ini, ada rune perak yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip tanpa henti, dan sepertinya mengandung semacam kekuatan misterius. Di dalam lempengan batu giok, 3 klon Sui Guang berdiri bersebelahan. Mereka semua membuat segel tangan dengan cahaya merah yang berkilauan di sekitar tubuh mereka,
menatap dinding kristal di depan dengan mata intens yang tidak berkedip. Dalam gambar di dinding kristal, serangkaian bola cahaya merah menjelajahi lembah untuk mencari sesuatu, dan tidak ada yang bisa menghalangi bola cahaya ini. Saat bola cahaya berkeliaran di atas lanskap, gambar di dinding kristal terus berubah. Namun, tidak ada yang bisa dilihat selain dari batu, pohon, dan makhluk roh yang tidak memiliki kecerdasan. Ekspresi tiga klon secara alami menjadi lebih gelap setelah melihat ini, dan mereka terus mengendalikan bola cahaya untuk mencari di seluruh area. Tidak lama setelah itu, bola cahaya putih melesat dari kejauhan, dan itu tidak lain adalah Aula Batu Yuancha. Aula Batu mencapai Pelat Giok dalam sekejap sebelum berhenti di tempat, dan hampir pada saat yang sama, Yuancha muncul dari Aula Batu di tengah kilatan cahaya putih. Kamu akhirnya tiba, rekan Daois Yuancha, klon Sui Guang di tengah berkata sambil tersenyum. Hentikan obrolan. Apakah kamu yakin bocah Han telah terperangkap di lembah? Tanya Yuancha. Tentu saja, aku tidak akan berani membohongimu tentang hal seperti ini. Setelah aku menyusulnya, dia mencoba menggunakan teknik gerakan tanah untuk melarikan diri, jadi aku menutup seluruh area ini dengan plat All Encompassingku. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari sini, tapi dia menggunakan beberapa jenis teknik penyembunyian yang berhasil lolos dari deteksi saya, jadi saya harus merepotkan Anda, rekan Daois, jawab klon Sui Guang lainnya. Baiklah. Aku akan segera melepaskan teknik iblis asal besarku untuk memaksanya keluar ke tempat terbuka, kata Yuancha sambil mengangguk. Tolong izinkan salah satu dari kami memasuki lembah bersamamu untuk melindungimu dari kemungkinan serangan diam-diam saat kamu melepaskan kemampuanmu, kata klon Sui Guang terakhir dengan suara dingin. Lindungi aku? HMPH, sepertinya kamu hanya ingin mengawasiku. Ekspresi Yuancha menjadi gelap setelah mendengar ini. Hehe, kamu salah mengartikan niatku, rekan Daois Yuancha. Bocah manusia itu penuh dengan trik, dan dia membawa beberapa harta kuat yang berpotensi sangat berbahaya, klon Sui Guang di tengah tertawa kecil sebagai tanggapan. Lakukan apapun yang kamu inginkan, kalau begitu. Aku tidak akan menghentikanmu mengirim seseorang untuk menemaniku, tetapi kamu sebaiknya tidak mencoba apapun. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, jangan salahkan aku karena telah mengkhianatimu, Yuancha berkata tanpa ekspresi. Segera setelah itu, dia kembali ke aula batunya tanpa menunggu jawaban dari Sui Guang. Senyum di wajah klon Sui Guang tengah segera memudar, dan dia berkata kepada klon lain, baiklah, seperti yang kami rencanakan sebelumnya, Anda pergi dan awasi dia. Jika dia melacak bocah itu, beritahu kami segera. Kita tidak bisa membiarkan dia untuk mendapatkan dia terlebih dahulu. Yakinlah, aku pasti akan terus mengawasinya. Bocah itu kemungkinan besar adalah kekuatan yang dihabiskan sekarang, tapi Yuancha masih pasti tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah. Sebelum dia muncul, pastikan untuk pertahankan batasan pelat yang meliputi semua agar dia tidak lolos lagi, jawab klon itu. Dua klon lainnya secara alami memberikan respons afirmatif. Sementara itu, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar dari aula batu, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaannya saat terbelah menjadi dua raksasa batu. Yuancha berdiri di atas kepala salah satu raksasa, dan dia membuat segel tangan, di mana kedua raksasa batu itu turun ke tengah lembah. Pada saat yang sama, bola cahaya merah muncul dari piring batu giok sebelum juga terbang ke bawah. Beberapa saat kemudian, baik Yuancha dan salah satu klon Sui Guang telah mendarat di sepetak tanah datar di dalam lembah. Yuanchu memeriksa sekelilingnya sebelum mengeluarkan instruksi kepada dua raksasa batu. Tetua, mulailah transformasimu. Ya, Nyonya Yuancha, kedua raksasa batu itu segera menjawab. Cahaya abu-abu terang meletus dari tubuh mereka, dan mereka langsung berubah menjadi sepasang pilar batu yang masing-masing tingginya lebih dari 1000 kaki. Ada serangkaian pola dan rune aneh yang terukir di permukaan kedua pilar, menciptakan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Totem Shilun. Saya sangat terkesan bahwa kedua bawahan Anda ini berhasil mengembangkan kemampuan seperti itu, kata klon Sui Guang dengan suara penasaran. Keduanya pasti termasuk 10 besar, jika bukan 3 makhluk paling kuat di ras iblis batu. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan hal seperti ini, lalu mengapa aku harus melindungi mereka di alam suci kita selama bertahun-tahun? Yuancha menjawab dengan suara dingin. Hehe, jika iblis batu di bawah komandoku sekuat ini, aku juga akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk melindungi mereka. Baiklah, kesampingkan itu untuk saat ini, sudahkah kamu memanggil totem ini untuk meningkatkan kekuatan teknik iblis asal besarmu? Klon Sui Guang bertanya. Bahkan pelat Anda yang menyeluruh tidak dapat melacak bocahan itu, jadi hanya menggunakan teknik iblis asal besar mungkin juga tidak cukup. Namun, dengan totem Shilun untuk membantu saya akan dapat menemukannya untuk tentu saja, Yuancha membenarkan. Klon Sui Guang mengangguk sebagai tanggapan sebelum terdiam. Yuancha juga tidak berniat berbicara lebih jauh, dan tubuhnya bergoyang sebelum dia muncul di antara dua pilar batu. Cahaya putih menyala, dan sebuah platform batu kuno bangkit dari tanah, membawanya lebih dari 100 kaki ke udara.
Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan, lalu menyapu lengan bajunya yang lain ke udara untuk melepaskan selusin bendera hitam kecil yang semuanya berakar kuat di tanah dekat platform batu. Dia kemudian melepaskan tangisan halus, dan seberkas cahaya hitam muncul dari punggungnya sebelum berubah menjadi proyeksi iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 tangan. Proyeksi itu mengenakan baju zirah hitam mengkilap, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang luar biasa. Keenam matanya berwarna merah cerah dan sama sekali tanpa emosi. Yuan Cha mulai melantunkan dengan suara rendah sebelum melemparkan sekitar selusin segel mantra ke sekelilingnya, yang semuanya menghilang dalam sekejap. Bendera hitam kecil segera mengeluarkan suara mendengung sebagai tanggapan, dan mereka dengan cepat membengkak hingga lebih dari 100 kaki di tengah kilatan cahaya hitam. Tepat pada saat ini, proyeksi iblis raksasa di belakang Yuan Cha tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum membuat gerakan meraih ke atas dengan keenam tangannya. 6 bola cahaya hitam muncul di atas telapak tangannya, kemudian berubah menjadi 6 gumpalan asap hitam yang berkumpul tinggi di udara. Awan iblis langsung terbentuk di atas, kemudian mulai mengambil bentuk makhluk hidup yang berbeda, seolah-olah memiliki sifat spiritual. Nyanyian Yuan Cha berhenti setelah melihat ini, dan dia mengacungkan jarinya ke arah bendera besar itu. Cahaya hitam berputar di atas permukaan bendera, lalu berubah menjadi sekitar selusin semburan ki hitam yang naik ke awan iblis. Akibatnya, ukuran awan membengkak secara drastis, dan segera, awan itu menutupi hampir setengah dari seluruh lembah. Cahaya dingin melintas di mata Yuan Cha, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya sebelum mengeluarkan beberapa bola esensi darah ke arah awan iblis di atas. Esensi darah berubah menjadi tetesan hujan darah yang menghilang ke awan dalam sekejap, dan pada saat yang sama, 2 pilar batu juga melepaskan lingkaran cahaya 5 warna. Dengan setiap lingkaran cahaya yang melewati awan iblis, awan itu akan membengkak sedikit ukurannya, dan tidak lama setelah itu, benang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya di tengah kilatan cahaya merah. Mereka terjalin dengan awan hitam dan memanifestasikan bola seukuran kepalan tangan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya kemudian berubah menjadi gagak hitam seukuran telapak tangan. Ada lebih dari 10.000 burung gagak ini secara total, menciptakan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Pergi! Yuan Cha menginstruksikan sambil menyapu lengan baju di udara. Gagak-gagak itu berputar-putar sebelum terbang ke arah tertentu di lembah, sementara Yuan Cha memejamkan matanya sebelum menekan jari ke dahinya sendiri, tampaknya merasakan sesuatu dalam keheningan. Ekspresi klon Sui Guang sedikit berubah saat melihat pembunuhan besar-besaran terhadap burung gagak, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Gagak tampaknya memiliki tubuh yang tidak penting karena mereka mampu melewati semua rintangan fisik di jalan mereka, dan hanya beberapa saat kemudian, mereka telah menjelajahi hampir setengah dari seluruh lembah, tetapi masih belum dapat menemukan apapun. Sama seperti burung gagak dipanggil kembali oleh Yuan Cha sebelum dikirim ke arah yang berbeda, suara dering yang tajam tiba-tiba meletus, dan klon Sui Guang sedikit goyah sebelum buru-buru meletakkan tangan ke pinggangnya sendiri. Bola kristal seukuran telur langsung melesat keluar sebelum berubah menjadi layar cahaya tembus pandang, di mana 2 klon Sui Guang lainnya bisa dilihat. Kami mendapat kabar buruk. Kembalilah dengan rekan Daois Yuan Cha segera. Han Li lainnya tiba-tiba terlihat di tempat lain, dan dia menerobos beberapa garis pertahanan kita, membunuh 2 Raja Iblis dalam perjalanan ke Deep Heaven City. Han Li itu menggunakan harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap dan melepaskan segerombolan kumbang pemakan emas, jadi dia hampir pasti adalah tubuh yang sebenarnya. Kita semua pernah memilikinya, kita saat ini hanya mengejar tiruannya yang lain. Aku sudah mengeluarkan perintah untuk hentikan dia dengan segala cara. Jika kita bergegas sekarang, kita seharusnya masih bisa menangkapnya, salah satu dari 2 klon Sui Guang berkata dengan nada mendesak. Ekspresi klon Sui Guang menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menoleh ke Yuan Cha. Apakah kamu mendengar itu, rekan Daois Yuan Cha? Lupakan klon ini, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kelopak mata Yuan Cha berkibar, dan dia tiba-tiba membuka kembali matanya, memperlihatkan mereka berkedip dengan lampu hijau. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu tidak mendapatkan target yang salah lagi? Aku sudah melalui banyak kerumitan ini dan aku berada di ambang kesuksesan. Bahkan jika ini bukan tubuh aslinya, itu masih berguna bagi saya untuk menangkapnya. Jika Anda tidak sabar, maka Anda dapat melanjutkan. Setelah saya menangkap klon ini, saya akan bertemu dengan Anda, katanya dengan suara dingin. Klon Sui Guang agak terkejut mendengar ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia berkata, kalau begitu, aku akan pergi duluan. Dengan kekuatanmu, aku yakin kamu tidak akan memiliki masalah. Menangkap klon belaka. Namun, tubuh aslinya sangat sulit untuk dihadapi, dan Anda dan saya harus bergabung untuk menjatuhkannya, jadi jangan cari ide lain. Yakinlah, aku tidak akan dengan sengaja merusak sesuatu yang saling menguntungkan bagi kita. Aku mengejar klon ini untuk tujuanku sendiri. Adapun apa itu, mungkin kamu akan segera mengetahuinya, jawab Yuan Cha dengan acuh tak acuh. Tata krama.
Klon Sui Guang masih agak bingung, tetapi tidak pantas baginya untuk mengorek lebih jauh, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Saya akan meninggalkan setengah dari bawahan saya untuk Anda gunakan sesuai keinginan Anda. Tidak banyak dari mereka, tapi saya yakin mereka akan membantu Anda. Terima kasih untuk itu, jawab Yuan Cha dengan anggukan saat ekspresinya sedikit mereda. Segera setelah itu, klon Sui Guang naik ke udara sebagai seberkas cahaya merah, lalu menghilang ke piring batu giok setelah hanya beberapa kilatan. Beberapa saat kemudian, lapisan cahaya merah muncul di atas permukaan lempengan batu giok, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Setengah dari makhluk iblis elit yang berkumpul di sekitar piring batu giok juga menghilang, meninggalkan lebih dari 100 makhluk iblis di belakang. Mereka dipimpin oleh makhluk jahat tahap tempering spasial, dan mereka semua turun menuju Yuan Cha. Pemimpin makhluk iblis melangkah maju sebelum membungkuk dalam-dalam. Nyonya Yuan Cha, Tuan Sui Guang sudah pergi, apakah Anda punya pesanan untuk kami? Meskipun dia adalah bawahan Sui Guang, makhluk jahat ini bertindak dengan sangat hormat terhadap Yuan Cha. Tidak, tunggu saja sekarang, Yuan Cha menginstruksikan dengan acuh tak acuh. Iya nyonya. Makhluk iblis secara alami menerima perintah itu tanpa keberatan. Dengan demikian, semua makhluk iblis tersebar di sekitar platform batu untuk menunggu instruksi lebih lanjut.